Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Bunda, Bukan Wanita Malam. Episode 25. Oleh autor Kolom Langit. Dengan If sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Via tinggal di panti asuhan ini sejak bayi. Sama seperti Lila. Via juga dibuang begitu saja. Dia ditemukan di dalam masjid dan akhirnya tinggal di sini. Dan sampai sekarang keberadaan orang tuanya tak diketahui. Aku yang merawat Via sejak bayi. Via adalah anak yang baik dan penurut. Dia juga memiliki keyakinan yang teguh. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tidak pernah mengeluh. Dia punya impian menjadi seorang perancang busana. Karena itulah dia berjuang keras untuk menyelesaikan pendidikannya. Via anak yang mandiri. Dia membiayai sekolahnya sendiri dengan bekerja. 4 tahun lalu, saat akan berangkat kuliah, dia menemukan seorang bayi di dalam kardus, tepat di depan sekolah pesantren. Via membawa pulang bayi itu. Mungkin karena merasa memiliki nasib yang sama, akhirnya Via menganggap bayi itu seperti anaknya sendiri. Via sangat menyayangi Lila. Dia merawat dan memberikan seluruh perhatiannya pada Lila. Bersama Via, Lila menemukan kasih sayang seorang ibu. Usianya 1 tahun saat Lila sering sakit. Mudah lelah dan sering jatuh tanpa sebab. Hari itu matanya membengkak sebesar telur puyuh. Via membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Dokter bilang harus menunggu hasil pemeriksaan selama beberapa minggu sampai akhirnya Lila divonis mengidap leukemia. Lila yang malang. Saat anak-anak lain berlarian ke sana kemari, dia hanya dapat melihat dari jauh. Tapi walaupun begitu, Via selalu mampu membuatnya bersabar. Saat itu kami butuh biaya yang banyak untuk pengobatan Lila. Via akhirnya memilih berhenti kuliah. Dia mengubur semua impiannya dan memilih fokus bekerja untuk Lila. Dia menerima pekerjaan apapun selama bisa menghasilkan uang tanpa memperdulikan dirinya. Bahkan saat dalam keadaan sakit, dia masih memaksakan dirinya bekerja. Via rela melakukan apapun demi Lila. Ucapan Bu Retno terngiang di telinga Wira. Rasanya bagai dihimpit batu besar. Hanya air mata yang terus mengalir membasahi wajahnya. Lila kecilnya sedang berjuang melawan penyakit mematikan. Ia teringat saat pertama kali mendatangi Via dan menawarkan bantuan untuk menanggung biaya perawatan Lila di rumah sakit. Tentunya dengan beberapa syarat yang berat. Walaupun dengan perasaan berat, Via tetap menyetujui syarat yang diajukan Wira. Dan semua itu demi Lila. Aku sudah melakukan dosa besar. Sekarang aku mengerti kenapa Via terpaksa masuk ke dunia hitam itu. Semua hanya untuk anakku. Dan apa yang aku lakukan untuk membalas kebaikannya? Aku malah memperlakukannya dengan sangat buruk. Wira menyandarkan kepalanya. Sesekali menarik nafas dalam. Bayang-bayang Lila kembali bermunculan saat sedang bermain di kamar yang sejatinya memang disiapkan Wira untuknya. Tetapi permainan takdir sungguh ironis. Karena ketidaktahuannya, Wira malah menegur Lila yang saat itu memainkan sebuah boneka. Bahkan kini Lila menjadi sangat takut pada Wira. Tenanglah Wira, saat tiba di rumah nanti minta maaflah pada Via dan Lila. Ucap Bima sembari menyetir mobil. Rasanya Wira sudah sangat tidak sabar untuk segera tiba di rumah dan memohon maaf pada Via. Dan tentunya juga Lila. Karena perlakuan buruknya selama ini. Lila adalah anak yang sudah kucari selama 4 tahun ternyata ada di depan mataku. Dia bahkan sedang berjuang di setiap harinya untuk tetap hidup. Dan wanita yang selama ini aku benci, aku caci maki adalah orang yang rela melakukan apapun demi anakku. Tidak butuh waktu lama, mobil memasuki halaman rumah. Setengah berlari, Lila segera memasuki rumah itu, meninggalkan Bima yang masih berada di dalam mobil.
Saat tiba di ruang tengah, ia mengedarkan pandangannya. Rumah dalam keadaan sangat sunyi, bagaikan tak berpenghuni. Pelan-pelan Wira melangkah menuju sebuah kamar belakang yang cukup dekat dengan dapur. Terdiam beberapa saat, Wira terlihat ragu-ragu mengetuk pintu itu. Teringat dosa-dosanya pada istri dan juga anaknya. Hingga beberapa menit kemudian, setelah dapat mengendalikan perasaannya, Wira mengetuk pintu beberapa kali, namun tak ada sautan. Via? Lila? Hening. Tidak ada tanda-tanda keberadaan orang di sana. Ia mengetuk lagi dan lagi, hingga meyakini tidak ada orang di sana. Wira pun memutar gagang pintu hingga terbuka. Dan kosong, tiada siapapun di sana. Air matanya kembali terurai manakala penglihatannya menangkap sebuah kotak di atas lemari. Sebuah kotak berisi boneka Barbie yang pernah dibeli Wira untuk Lila. Ia meraih benda itu dan menatapnya dengan perasaan hancur. Lila bahkan menolak boneka yang sangat disukainya, jika tahu bahwa itu adalah pemberian Wira. Lila anakku, maafkan ayah nak. Gumamnya berusaha menahan tangis. Wira melangkah keluar kamar lalu segera menuju lantai atas di mana Via kadang membersihkan. Tetapi tidak ada Via maupun Lila. Setelah tidak menemukan apapun, akhirnya Wira memilih kembali ke lantai bawah dan berkeliling di rumah itu. Via? Bima baru saja masuk saat mendengar suara Wira yang memanggil nama Via dan Lila bergantian. Laki-laki itu dapat melihat raut wajah Wira yang panik. Ada apa, bos? Tanya Bima. Lila dan Via tidak ada. Maksudnya tidak ada bagaimana? Biasanya mereka kemana? Mereka tidak mungkin ke panti. Aku sudah pernah melarang Via untuk menginjakan kakinya di panti asuhan itu lagi. Mendengar ucapan Wira membuat bola mata Bima terbelalak. Apa? Kau melarang Via berkunjung ke panti? Sembari menghela nafas panjang, Wira mengangguk pelan. Raut wajah menyesal tergambar jelas di wajahnya. Sebelum menikah dengan Via, aku membuatnya berjanji untuk menjauhi orang tuaku dan juga panti asuhan itu. Bima pun berdecak sambil menggelengkan kepalanya. Ia benar-benar tidak menyangka dengan pola pikir Wira. Kau sudah gila, Wira. Teganya kau melakukan semua itu pada Via. Bagaimana mungkin kau melarangnya berkunjung ke panti? Itu adalah rumahnya sejak kecil dan kau tidak berhak melarangnya. Wira tak menyahut. Pikirannya sudah menjalar kemana-mana. Bahkan ia tak lagi dapat berpikir jernih. Ia sudah mulai khawatir jika terjadi sesuatu pada Lila. Mungkin Via dan Lila hanya keluar sebentar. Tunggulah. Bima mencoba menenangkan Wira yang sejak tadi kelimpungan. Wira mencoba menghubungi panti asuhan dan nomor ponsel Via. Namun tidak ada kabar keberadaan mereka. Nomor telepon Via sudah tak aktif lagi. Sebab beberapa hari sebelumnya tanpa sepengetahuan Wira, Via telah menjual ponsel untuk membeli kebutuhan Lila. Hingga beberapa jam berlalu, Via dan Lila belum juga kembali. Sehingga membuat Wira merasa khawatir. Apa mungkin Via pergi dari rumah karena marah padaku setelah kejadian malam itu? Coba kau lihat pakaiannya. Kalau tidak ada berarti dia pergi dari rumah, ujar Bima. Tanpa banyak pikir lagi, Wira segera menuju kamar Via untuk memeriksanya. Bersambung.